Bismillahirrohmanirrohim wa'alam. Lan waruhan sirab goermu ayan. Anal bikarota ing satuhune perawan. Tazawalu iku ilang bikaroh biwati halalin kelawan sebab wati kang halal. Au subhatin atawa wati kang subhat. Au zina atawa wati zina. Wa'lam perlu diketahui, anal bikaro, sifat keperawanan itu bisa hilang biwati halalin sebab dengan berjima. Wati halal itu kayak suami istri, pernikahannya yang sah menurut agama itu wati halal. Sifat keperawanannya bisa hilang. Au subhatin atau wati subhat. Kayak contoh kita kawin sama orang yang kembar, atau bukan sama orang yang kembar juga bisa gitu. Misalkan kita kawin sama orang yang kembar, kita kawin sama kakaknya. Nah pas begitu kita keluar WC, terus posisi kamar lampunya mati, terus istri kita juga keluar gitu kan. Nah kari-kari adeknya si istri kita itu ngelindur ke kamar mandi, bukannya ke kamar dia, malah tidur di kamar kakaknya. Ya kan suaminya nggak tahu kalau itu ada iparnya, dia tiduri, dia jima. Itu namanya wati syubhat, nggak tahu. Tahu ke mertuanya itu juga sama wati syubhat. Contohnya nggak tahu misalkan. Au zina atau wati berzina, itu juga hilang sifat keperawanannya. Maksudnya sifat keperawanannya hilang itu gimana? Dalam status hukumnya itu kayak gimana? Jadi kalau masalah status hukumnya itu kayak gini. Asaibatin wa abkarin. Jadi pal bikru ya jujulil abi wal jadi. Jadi kalau perawan itu boleh ijbaruha ala nikahi. Boleh ke bapaknya, atau kan bapaknya udah meninggal, ke kakeknya, ke saudaranya, boleh itu memaksa untuk nikah. Itu kalau status perawan, jadi boleh memaksa gitu statusnya. Nah sekarang kalau janda kayak gimana? Wasayibu laya juju tajwijuha. Jadi kalau randa itu, kalau janda janda muda itu nggak boleh dipaksa kawin ila ba'da bulugiha wa iniha. Jadi terkecuali misalkan dia ini kawin di bawah umur, belum balik dia udah cerai. Nah jadi meminta izinnya sesudah itu di ila ba'da bulugiha, kecuali sesudah baliknya si janda di bawah umur tersebut. Wa iniha beserta dapat izin dari si janda tersebut. Misalkan kita punya anak, kita kawinin, belum balik udah kita kawinin, terus udah diwati gitu kan sama si suaminya, terus cerai gitu, tak masalah apa, terus dia cerai, belum balik posisinya, belum balik. Nah jadi tidak boleh ke walinya itu mengawinkan kecuali sesudah baliknya. Nah itu tuh awalnya tuh. Kembali lagi persoalan. Jadi wapil kodimi ana zaniyata hukmuha hukmul bikru humul bikri gitu. Lan iku tetep ing dalam kaul kodim utawi lapad anazaniata satuhune wadon kang berzina, hukmuha iku utawi hukume zania hukmul bikri iku kaya hukum perawan. Jadi menurut kaul kodim, perempuan yang berzina perawan bukan janda. Jadi perempuan yang masih lajang berzina itu hukumnya bagaimana? Apakah dia statusnya janda ataukah dia masih perawan gitu? Dalam arti boleh tidak si walinya memaksa untuk dia kawin gitu. Kata kaul kodim hukmul bikri itu kayak hukum perawan. Dalam arti dia ini boleh dipaksa kawin oleh orang tuanya gitu. Tapi wahwa doipun lan utawi kaul kodim doipun iku kang doip. Jadi kaul kodim ini kaul doip. Nah sekarang bagaimana?
walau hasolat suyubatu bisi kotati lan senajan hasil opo sifat rangda bisi kotati kalawan ragag. Sekalipun keperawannya sifat rangdanya, jadi sekalipun sifat keperawanan ini hilang gitu, jadi kan rangda gitu. Sebab hilangnya ini sebab jatuh. Misalkan dia dulu waktu kecilnya itu suka panjat pohon gitu kan, terus panjat pohon dia jatuh, terus si anunya itu si parjinya itu kena batu atau kena kayu sehingga ngilangin sifat keperawanannya gitu. Itu tetap hukumnya itu hukum perawan gitu. Au bi asbuin, atau hilang keperawannya itu sebab jari. Zaman sekarang kan pacaran kalau enggak itu enggak enak kan. Misalkan sekalipun bukan, jadi dia ini ngerojoknya ini mencolok si parji perempuannya walaupun bukan pakai jari dia, pakai jari pacarnya gitu kan. Itu tetap hukumnya hukum masih perawan, dalam arti dia ini bisa dipaksa, boleh dipaksa untuk kawin sama si walinya gitu, sama si walinya. Kan kalau orang itu nggak bisa, kalau dipaksa kawin nggak bisa kecuali udah dapat izin dari dia gitu, dari si randa tersebut gitu. Pasohihu anaha kalbikaro, jadi menurut kaul sohe bahwa yang tadi itu sifat rangda hasilku sebab jatuh atau sebab jari yang menusuk ke itunya, menurut kaul sohe itu sifatnya kayak sifat perawan, dalam arti boleh seorang wali memaksa dia untuk kawin gitu. Nah sekarang walau wati atlan lamun den wati ya si wadon makruhatan haleden paksa kasemodel dia diperkosa, dia diculik terus diperkosa. Nah itu bagaimana status hukumnya, masih perawan apa masih janda gitu, boleh nggak dia gitu dipaksa kawin. Jadi itu pal asohu anaha kasaib, jadi menurut kaul yang soheh bahwa perempuan yang diperkosa tersebut itu hukumnya janda, dalam arti dia nggak boleh dikawinin kecuali tanpa izin dia. Kalau dia udah mengizinin baru boleh dikawinin. Au naimatan, atau perempuan yang sedang tidur, perawan sedang tidur sama kita diperkosa. Au majnunatan, atau wong edan gitu, wong edan kita perkosa. Jadi itu pal asohu anaha kasoeb. Jadi menurut kaul soheh perempuan yang tadi itu bagaikan statusnya rangda, dalam arti tidak boleh memaksa dia kawin gitu, memaksa dia kawin karena kata Rasulullah as-sayyibu ahakun binafsiha, rangda itu lebih berhak untuk dirinya sendiri, itu lebih berhak min waliha tinimbang daripada walinya, bapaknya nggak ada atau kakeknya. Dalam arti gimana, dia mau kawin kayak mau enggak, rangda itu terserah dia gitu. Kita nggak boleh bisa maksa sebagai wali untuk mengkawinkan atau untuk menjodohkan rangda tersebut anak kita itu. Wal bikru tastamuro, dan utawi perawan ikutin perintah ya si perawan, wa idnuha sumatuha. Jadi kalau perawan itu bebas, mau dipaksa mau enggak sama walinya bebas. Nah dia itu nggak perlu dipinta izin, karena wa idnuha sumatuha, karena izinnya tersebut adalah diem. Misalkan Neng mau nggak kawin sama si Ano, dia diem aja, bukan berarti dia nggak mau. Kata Rasul itu wa idnuha suku tuha, diamnya tersebut berarti sudah dapat izin untuk dikawinin gitu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya bahwa orang yang berzina itu hukumnya tetap perawan, tapi kalau orang yang diperkosa atau orang yang sedang lagi tidur itu hukumnya rangda gitu. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan besar manfaatnya. Bila ada topik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.